Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Melanie Rahmawati akan memaparkan dua jawaban dari pertanyaan yang telah ditentukan, dan saya memilih nomor 6 dan juga nomor 8. Oke, yang pertama yaitu sebutkan dasar hukum masing-masing bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nama lengkapnya dari undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam hal ini, saya akan memaparkan khususnya tentang bahasa. Tentang bahasa termuat dalam pasal 25 sampai dengan 45. Namun saya hanya akan memaparkan pada pasal 25 saja, dikarenakan yang berkaitan dengan dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi ada pada pasal 25. Oke, yang pertama, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Jadi lebih singkatnya, dasar hukumnya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional dan menjadi bahasa resmi adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Dasar hukum yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-15 yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bab tersebut memuat pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua dari nomor 8. Sebutkan dan jelaskan 3 alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Tentu jelas, kemerdekaan pun kita di negara kita diraih dengan perjuangan. Jadi, bahasa pun diraih pula dengan perjuangan. Para pemuda Indonesia harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami penghinaan dan penindasan, terinjak harkat dan martabat selama ratusan tahun. Kemudian ketika keberanian muncul, para pejuang tanah air mendeklarasikan bahwa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk tanah air, mengangkat kembali harkat dan martabatnya. Hanya harga yang harus dibayar saat itu sangatlah tidak murah, karena sebuah perjuangan itu begitu mahal. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, dengan daerah Riau sebagai pusatnya perkembangannya. Namun seiring berjalannya waktu,
bahasa Melayu mendapat banyak pengaruh dari pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan sebagainya. Ini yang ada pada akhirnya memperkaya kosakata bahasa Melayu yang mempengaruhi banyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Tak cuma bahasa asing, ratusan terdapat di Nusantara yang sedikit banyak mempengaruhi perbendaharaan bahasa Indonesia sendiri. Pengaruh dari bahasa asing dan bahasa daerah menyebabkan pembendaharaan bahasa Indonesia sangat kaya. Kemudian, hal terpenting yang membuat kita bangga dari bahasa Indonesia itu sendiri adalah karena bahasa Indonesia itu bahasa negara kita. Jadi kita harus membanggakan bahasa kita sendiri. Analoginya seperti ini. Kita memiliki uang yang banyak, namun uang itu bukan milik kita. Kita tidaklah patut berbangga pada uang yang orang lain milik, tetapi kita harus bangga terhadap uang yang kita miliki sendiri. Demikiannya halnya dengan keberadaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, bahasa milik kita sendiri, yang berasal dari bahasa Melayu. Pemangku budaya bahasa Melayu adalah suku Melayu yang tinggal dirinya, yang memang dalam wilayah negara kita tidak ada alasan untuk kita menerimanya dan tidak membangkangnya untuk menerimanya. Jadi kesimpulannya dari dua pertanyaan tadi ialah yang pertama, bahwa dasar hukum bahasa Indonesia tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 pada bab ke-15 yang berisikan pada bab tersebut ialah bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian dari nomor 8, pertanyaan nomor 8, alasan kita bangga terhadap bahasa Indonesia adalah yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Kemudian, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dan ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Dan yang paling terpenting, bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita sendiri. Maka, cintailah dan hargailah dan banggakanlah bahasa kita sendiri.